Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi bersama siswa-siswi SKBB. Mari kita yang telah menyiapkan piring hati kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kita nikmati di dalam hidup ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kami. Tuhan, inilah piring hati kami yang telah kami siapkan. Isi penuh ya Bapa, karena kami lapar, kami ingin dikenyangkan, kami ingin disehatkan oleh firman-Mu. Berbicaralah, Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti isi hati Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabatku, bahkan setiap kalian yang setia mendengarkan, mengikuti program Sarapan Sorgawi pada pagi hari ini. Minggu ini kita mempunyai tema tentang sukacita. Dan hari ini, hari terakhir dari minggu pertama di bulan Agustus, firman Tuhan berjudul, Firman Tuhan Sumber Sukacitaku. Ada seorang nabi di masa lalu, yaitu Nabi Yeremia. Nabi Yeremia berasal dari satu daerah yang bernama Anatot. Ya, dia mempunyai garis keturunan nabi begitu ya, seorang yang mengurus dari kaum Lewi yang mengurus tentang peribadatan begitu ya, orang tuanya menjadi imam. Nah, Nabi Yeremia ini dipanggil Tuhan kira-kira menurut perhitungan sejarah begitu ya. Jadi jangan cari di Alkitab, nggak ada Miss Grace ngarang-ngarang, oh enggak ya. Kami para pengkhotbah biasanya kami harus banyak mempunyai literatur, kami banyak sumber-sumber begitu ya. Nah, dan terutama sumber kami adalah Roh Kudus sendiri. Nabi Yeremia dipanggil Tuhan menjadi nabi. Nabi ini berbeda dengan pendeta. Nabi ini biasanya menyampaikan firman Tuhan secara langsung apa yang dia dengar dari Tuhan. Ya, jadi apa yang dia ucapkan merupakan nubuat begitu ya, lebih dari sekedar khotbah, tapi nubuat. Jadi perkataan Tuhan yang dia dengar secara langsung, baik di dalam hatinya maupun lewat telinganya yang orang lain tidak bisa dengar, dia mendengar dan dia menyampaikan begitu. Dan Yeremia dipanggil Tuhan menjadi nabi sekitar usia 18-19 tahun. Jadi kalau sekarang mungkin masih di SMA 3 atau baru lulus SMA begitu ya. Sudah dipakai Tuhan. Jadi siswa-siswi SKBB yang sudah di SMA jangan kalah dengan orang zaman masa lalu. Yeremia di usia remaja seperti kalian sudah dipakai Tuhan. Jadi kalian juga persiapkan diri, katakan Tuhan saya mau Tuhan pakai seperti Yeremia. Oke. Yeremia ini hidup di zaman 6 raja. Ya. Jadi kalau di Indonesia seorang presiden hanya boleh 10 tahun begitu peraturannya, 2 kali pemilihan, 5 tahun, 5 tahun begitu. Kalau zaman dulu tidak ada, biasanya raja itu akan turun takhta, dia meninggal atau dikudeta, diturunkan gitu ya oleh saingannya begitu, oleh musuhnya. Nah, Nabi Yeremia ini hidup di zaman Raja Yosia, di zaman Raja Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia yang terakhir. Yeremia ini nabi yang sangat tidak disukai oleh bangsanya saat itu, terutama para raja dan para pejabat di istana. Kenapa? Sebab kalau kalian baca di kitab Yeremia, isinya lebih banyak
tentang teguran Tuhan. Ya, teguran Tuhan yang keras bagi raja, bagi para pejabat, dan juga bagi rakyat Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Seolah-olah itu menjadi satu ancaman. Orang yang tidak taat, tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, kepada aturan Tuhan, apabila mendengar firman Tuhan, teguran lewat firman Tuhan, itu akan menjadi sakit hati, akan menjadi marah, akan merasa firman Tuhan itu mengancam. Ya, saya ingat ada seorang yang berkata begini, saya tidak suka dengan pendeta itu. Kalau khotbah selalu berkata, jangan begini nanti Tuhan marah, jangan begitu karena itu Tuhan tidak sukai. Tuhan bisa menghukum kita kalau begini-gini. Dia tidak suka khotbah seperti itu. Dia lebih suka mendengar khotbah, Tuhan memberkati kamu, Tuhan mengasihi kamu. Saya katakan itu adalah hal yang salah. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita kalau kita hidup di dalam dosa? Ya. Apabila ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang penginjil, seorang anak Tuhan, bahkan orang tuamu sendiri menegurmu, itu merupakan cara supaya berkat Tuhan bisa sampai ke dalam hidupmu. Teguran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah cara bagaimana Tuhan ingin memberkati engkau. Sebuah selang air apabila penuh dengan kotoran, dia tidak dapat mengalirkan air. Demikian juga air berkat Tuhan tidak akan dapat mengalir dalam hidupmu apabila hidupmu tidak mau dibersihkan oleh firman Tuhan. Ya, jadi belajar dari zaman pemerintahan para raja, para menteri-menteri, pejabat-pejabat istana, dan rakyat di masa Yeremia ini. Yeremia kemanapun pergi selalu tuh diawasi, ya, dicurigai, diintip begitu. Bahkan dia pernah tuh mengalami di penjara. Karena apa? Karena orang-orang benci sama dia, mencari gara-gara, ya, mencari gara-gara. Seorang nabi biasanya bebas keluar masuk ke kedua wilayah negara, Israel dengan Yehuda. Ya, Israel dengan Yehuda begitu. Tetapi Yeremia ditangkap ketika dia ingin pergi ke daerah Benyamin begitu, ya. Dia ingin ditangkap, seolah-olah dikatakan dia ingin mengkhianat dari bangsanya. Padahal bukan itu. Ada urusan tertentu, dia dipenjara. Memang dicari-cari kesalahan. Begitulah seorang yang setia kepada Tuhan, yang selalu menyampaikan kebenaran Tuhan. Seringkali orang-orang di dunia ini mencari-cari kesalahan. Oleh sebab itu kita tidak perlu berkecil hati apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu banyak orang tidak suka kepada kita. Tetapi bukan berarti kita harus menjadi arogan. Kita tetap rendah hati. Kita tetap mengasihi mereka. Kita tidak perlu berdebat, bertanya jawab, apalagi bertengkar dengan orang-orang yang membenci kita karena kita umat Kristus. Ya. Kita mau baca Yeremia pasal 15 ayat 16. Bagaimana sikap Yeremia? Bagaimana Yeremia ketika mengalami tindasan, mengalami tekanan, mengalami kebencian yang luar biasa di dalam hidup dia. Kita membaca Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ya, coba lihat. Ketika Yeremia bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, waktu itu ada kitab Taurat, ya, kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, ya, satu lagi Ulangan, ya. Apa yang saya terlupa tadi? Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, ada 5 kitab, ya. Loh, kenapa jadi lupa mendadak saya, ya?
Kejadian Keluaran ya, Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan ya. Itu 5 kitab yang ditulis oleh oleh Musa ya, itu kitab Taurat, menjadi kitab Taurat. Nah, Yeremia bilang ketika dia membaca, bertemu dengan perkataan-perkataanmu, bukan ketemu di jalan begitu. Artinya ketika dia membaca kitab-kitab Taurat itu, maka aku menikmatinya. Dia tidak sembarangan membaca. Dia tidak asal-asalan. Ya. Dia tidak asal-asalan mendengar firman Tuhan, dia tidak asal-asalan membaca firman Tuhan. Yang penting asal membaca, asal mendengar aja. Sarapan sorgawi, duduk aja mendengarkan, dijimit. Nanti kalau enggak ditegur oleh guru, lalu firman Tuhannya apa enggak tahu. Tidak demikian dengan Yeremia. Dia katakan aku menikmatinya. Itulah sebabnya saya mengerti mengapa ketika Tuhan berbicara kepada saya untuk program memberikan saat teduh kepada anak-anak, Tuhan katakan berikan judul nama programnya Sarapan Sorgawi. Setiap pagi sarapan itu makan pagi kan, ya. Bukan makanan pagi untuk jasmani tetapi untuk rohani. Jadi harus dinikmati. Karena itu makanan bagi rohani kita. Ya. Maka aku menikmatinya, kata si Yeremia. Lalu dikatakan lagi, Yeremia berkata lagi, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Rupanya firman Tuhan yang dia baca, yang dia temukan lewat kitab Taurat, bahkan yang Tuhan bicara langsung kepada dia nikmati sehingga dia menjadi girang, dia menjadi sukacita. Saya teringat sekali, saya pagi-pagi baca firman Tuhan, lalu ada satu ayat yang ada kata-katanya gini, berjaga-jaga. Waktu saya baca itu, saya merasa seperti ada suara yang berkata langsung kepada saya, berjaga-jaga, begitu. Lalu saya ingat terus, saya bilang, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa berjaga-jaga. Ya, itu masih tahun 80 lebih begitu. Dan pagi itu saya harus berangkat kerja. Saya masih kerja sebagai seorang desainer. Saya bekerja di suatu perusahaan garment di daerah Sunter begitu, ya. Saya pergi naik becak waktu itu keluar begitu, ya. Lalu becak itu kan kadang-kadang tukang becaknya ngebut ya, dia ngebut begitu. Akhirnya sampai di depan pasar tiba-tiba ada satu mobil yang tiba-tiba belok masuk ke pasar. Waduh, nyaris terjadi tabrakan, ya. Tapi saya langsung sepanjang jalan itu saya bilang, Tuhan tolong saya, jaga saya. Karena firman Tuhan saya merasakan pagi itu Tuhan katakan berjaga-jaga. Saya bilang, Tuhan jaga saya, Tuhan tolong saya. Dan ketika kejadian itu terjadi, beca itu tiba-tiba saja, ya, saya merasakan tukang beca itu begitu terkejut dan dia bisa ngerem, tapi ngeremnya itu bisa sampai belok gitu, ya. Becanya berbelok ke kiri. Sehingga jarak 50 cm dengan mobil itu beca terhenti. Saya bilang, darah Yesus terima kasih Tuhan. Saya mengerti. Iblis selalu mengintip supaya kita berduka cita. Supaya kita hidup di dalam kesulitan, di dalam kedukaan. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan kasih firman-Nya. Ini loh, ya, banyaklah sekali contoh. Ya, saya banyak hal yang saya lupakan, tetapi banyak sekali contoh yang Tuhan yang telah terjadi dalam hidup saya. Bagaimana firman Tuhan begitu hidup, firman Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, mungkin kalau ada kesempatan saya bisa saksikan lagi. Anak-anak, saudara dan kerabatku, sahabatku, rekan-rekan guru, mari
Apabila kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita harus menikmatinya. Sehingga firman Tuhan itu menjadi kegirangan, menjadi kesukaan dalam hidup kita. Ya, seperti Yeremia, firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita. Dan kita mau pada pagi hari ini, kita juga mau firman Tuhan menjadi sumber sukacita dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kebiasaan membaca atau mendengar firman Tuhan. Mari kita mau belajar dari Yeremia. Ya. Apabila kita memiliki hidup di mana sukacita menjadi sumber kegirangan kita, ya, firman Tuhan mendatangkan sukacita yang menjadi sumber kegirangan kita, maka di dalam hidup kita nama Tuhan itu ditinggikan. Ya, sebab nama Tuhan telah diserukan atasku, kata Yeremia demikian. Sebab namamu telah diserukan atasku. Itu juga yang menjadi sukacitanya. Orang akan melihat, aduh, heran ya. Saya ingat saya mempunyai mami yang hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan. Ada apapun dia selalu berdoa. Saya punya mami yang gak pernah ngomel. Saya punya mami yang boleh bilang tidak pernah marah-marah. Menurut saya tidak pernah marah-marah. Marah pernah. Beda seperti bumi dengan langit dengan saya. Ya. Mami saya juga seorang guru. Enggak guru di sekolah. Guru bagi anak-anak kecil yang minta diajarin baca tulis. Sabarnya luar biasa. Ada seorang anak 3 tahun tetangga saya yang mamanya bilang belajar sana sama oma. Aduh, masih 3 tahun. Mami saya pangku dia, ya, supaya dia mau duduk belajar sambil diceritain dulu cerita firman Tuhan. Dan tetangga-tetangga saya, Bapak Haji, Ibu Haji, bilang begini, kalau lihat senyumnya oma, ya, mami saya dipanggilnya oma karena sudah lanjut usia. Kalau lihat senyumnya oma, aduh rasanya tenang, rasanya damai. Sampai ada tetangga, meskipun berbeda agama, kalau sakit dia minta mami saya doakan. Anak-anakku, para kerabat dan para sahabatku, rekan-rekanku, kalau berbicara tentang mami saya selalu menangis. Saya rindu, saya kangen mendengar suaranya yang lembut, yang menegur saya. Kenapa Grace susah hati berdoa? Doa pasti dijawab. Jangan suka jengkel. Jangan suka sedih. Jangan suka susah hati. Anak-anakku yang Tuhan kasihi. Firman Tuhan menjadi kegirangan bagi Yeremia. Firman Tuhan rupanya menjadi kegirangan juga bagi mami saya. Itulah sebabnya selalu dia berkata, berdoa, doa pasti dijawab. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajar dia untuk berdoa, berbicara dengan Bapanya di sorga. Mari, pagi ini kita mau mengubah cara kita menikmati firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kebiasaan. Kamu makan ya asal kenyang, asal makan, kamu tidak menikmati. Jangan seperti itu, apalagi ketika membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mari nikmati, sehingga firman Tuhan itu menjadi sumber kegirangan, menjadi sumber sukacita kita. Dan orang lain akan melihat ada Kristus dalam hidupmu. Tanpa engkau menginjil, tanpa engkau sekolah Alkitab, orang akan melihat ada Kristus, Tuhan yang hidup dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cintamu yang luar biasa. Karena di dalam dunia ini tidak ada satupun Tuhan yang selalu berfirman kepada umatnya. Dan lewat firman-Nya memberikan kegirangan, bukan ketakutan. Terima kasih untuk teguran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih sejahtera-Mu. Lewat firman-Mu yang penuh dengan segala kebaikan, pengharapan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami, hati kami. Kami mau menikmati firman-Mu sehingga firman-Mu
menjadi kegirangan, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mampukan kami untuk menikmati firman dari Bapa Sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Menikmati firman Tuhan dengan sepenuhnya, maka engkau akan hidup di dalam sukacita sorgawi. Sampai bertemu di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.